maksudnya Tuti itu tidak paham. Dia mungkin maksudnya ada yang setuju. Sama juga kan, karena kan bayinya kan kadang di sini kadang di sini. Tribuners, bersama saya Joy, Anda sedang menyaksikan Saksi Kata, rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Terbongkarnya sindikat perdagangan bayi di Jalan Kampung Tengah, Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, membuat warga geger. Kehidupan suasana kampung di perkotaan yang semula biasa saja, tak disangka satu di antara rumah kontrakan di sana dijadikan tempat transit oleh sindikat perdagangan bayi. Diketahui lokasi awal penggerebekan sindikat perdagangan bayi di Kota Medan ini dilakukan di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jalan Kampung Tengah. Unit PPA Polrestabes Medan tiba di lokasi langsung melakukan penggerebekan ke TKP. Di dalam rumah kontrakan yang dihuni oleh salah satu tersangka berinisial HT itu benar ditemukan seorang ibu hamil. Bagaimana cerita awal pelaku saat ingin mengontrak di rumah itu dan bagaimana keterangan dari kepala lingkungan setempat? Berikut penuturan sang pemilik kontrakan Embor Panjaitan dan Kepling Jaminta Sitepo. Maksudnya Tuti itu tidak paham. Dia mungkin maksudnya ada yang setuju. Sama juga kan, karena kan bayinya kan kadang di sini kadang di sini. Miris sekali ya. Kok kayak ternak manusia gitu? Tadi Bu, berdasarkan fakta-fakta ilmiah yang ada. Oh, itu kan berdasarkan asumsi kan? Dia dibalikkan itu. Oh, ini Yang di apa itu? Jadi ini Maksudnya Tuti itu tidak paham. Dia mungkin maksudnya ada yang setuju. Panjang dari jeda ini. minta kunci. minta kunci mau masuk gak mau kasih. Biasanya tinggal di situ anak muda atau apa? Biasanya sih ibu rumah tangga juga. Itu. Sebelumnya Bapak pernah interaksi atau enggak? Belum pernah. Kalau sama orang yang di foto tadi Pak, yang di atas? Belum pernah sama sekali. Iya, biasanya tinggal di situ anak muda atau apa? Biasanya sih ibu rumah tangga juga. Itu. Sebelumnya Bapak pernah interaksi atau enggak? Belum pernah. Kalau sama orang yang di foto tadi Pak, yang di atas? Belum pernah sama sekali. Saya pun baru mengetahui ini juga kan. Makanya kita langsung berkomunikasi ke pihak pemilik kontrakan. Nah kemarin dibilang Bapak ada kecerdasan? Ada. Jadi kapan Pak? Tanggal 13 Desember 2020. Informasi yang masuk ke Bapak itu apa? Informasi masuk dari kita, dari pihak Polrestabes, dari PPA. Bahwasanya ada ibu hamil disekap. Itu yang masuk dengan kita kan. Setelah itu Ya, Bapak ikut lah. kita ikut ke lapangan, kita coba gedor rumah, kita berkomunikasi juga sama yang anak gadis yang ada di foto. Selanjutnya pihak PPA yang ngapain? Emang ada yang disekap? Ada. Ibu hamil. Pada saat itu di dalam rumah, di dalam kosan itu ada berapa orang? Ada 2 orang, Satu anak gadis, satu lagi. satu lagi ibu hamil. Ya. Informasi awal disekap karena Kalau informasi saya pun kurang tahu kalau bang, intinya cuma disekap. Jadi kita itu infonya masuk ke PPA dari operator 101
sisa 1-0 Bang. Nah setelah itu Pak, masih ada yang tinggal di sana atau kosong? Kosong. Habis kita melakukan pengembangan pihak sama Polrestabes itu langsung dikunci. Kalau pelaku penyekapannya pada saat itu siapa Pak? Gimana Bu? Pelaku penyekapannya pada saat itu siapa? Yang perempuan yang kecil. Untuk bayinya itu ada di dalam. Bayinya tidak ada di dalam. Kita pengembangannya kemarin di Hotel Kristal. Hotel Kristal. Di hotel kita itu ada apa? Ada bayi sama 2 tersangka yang laki-laki dengan perempuan. Oh, bukannya suami istri ya? Bukan si istri itu. Istri, bukan yang membeli ya? Saya pun nggak tahu yang boleh. Penting kita masuk ke Hotel Kristal. Di situ ada bayi dan dua orang, 1 laki-laki, 1 perempuan. Satu mengaku laki-laki itu sebagai supir, ibu itu yang paling atas fotonya. Iya benar Pak. Bapak sempat apa enggak? Sempat berbicara sama ibu yang hamil yang katanya disekap itu? Itu sempat berbicara nggak dengan ibu itu apa katanya? Nggak ada sih. Kita aja cuma bilang kan bahasa ketakutan aja. Itu warga Bapak atau Tidak. Itu orang Siantar Bang. Orang Siantar. Ibu dari Siantar atau gimana? Iya, orang Siantar dibawa kemari Bang. Mungkin terkait orang ini saya pun nggak tahu Bang. Ibu hamil itu dibawa dari Siantar kemari. Kalau dari penuturan warga Skos ini, informasi yang Bapak dapatkan ada hal yang mengejutkan nggak yang terjadi di kosan itu? Tidak ada bising setiap malam atau Cuman keterangan dari warga tangga sebelah, memang dibilang warga sama saya, memang ada beberapa kali Pak Kep, banyak ibu hamil datang kemari dan bayi, dengan suara bayi, dan ditanya dengan tetangga ke orang itu saya mengatakan familinya datang. itu ibu hamil yang datang itu pagi siang malam biasanya datang. Terus saya kurang tahu. Dengan laporan tetangga aja gitu Bang. Ini sudah berapa kali terjadi ada kasus yang seperti ini di daerah ini atau Baru kali ini Bang. Nah, kalau untuk bawa ibu hamil ke sini Pak, dalam kurun waktu dia 7 bulan di sini ada berapa kali? Puluhan kah atau gimana Pak? Saya kurang tahu Bang. Hanya yang itu tetangga Bang. Gitu. Cuma kita kemarin terakhir dapat informasi itu karena sekap, kita coba dobrak ke rumah. Ternyata yang kecil itu buka pintu langsung kita apa? itu kondisinya diikat Enggak. Enggak ada diikat, dia nangis ketakutan aja Bang. di dalam kamar dikunci atau gimana? Enggak ada kunci, hanya di dalam ruangan rumah itu aja. Dia nggak bisa keluar. Dia memiliki anak umur berapa tahun Pak? 3 tahun gitulah. Oh ada anaknya. Ada. Ikut di situ juga Pak? Hah? Ikut di situ juga? Ikut di situ umur 3 tahun. Anak ibu yang hamil itu. Si yang disekap ini nongkrong. Itu kami kurang tahu Pak. Awal mulanya mereka mengontrak di rumah saya itu menghubungi saya melalui telepon, melalui WA ya, melalui WA bilang beliau mau mengontrak rumah hanya 6 bulan dulu. Karena di sini rumah saya ini bisa dikontrak per 6 bulan. Jadi mereka mau mengontrak 6 bulan. Kemudian saya minta kirimkan KTP. Setelah dikirimkannya KTP, maka saya setujui beliau mengontrak. Kami janjian untuk serah terima kunci. Pada esoknya saya serah terima kunci dengan yang mengontrak rumah. Terus yang mengontrak bilang bahwa yang tinggal di sini anak itoknya itu. Perempuan anak itoknya, maka oke, saya kasihkan surat perjanjian karena di rumah saya ini ada surat perjanjian kontrak. Ada beberapa item yang perlu ditaati sebagai yang mengontrak rumah. Kemudian mereka mengontrak itu sejak bulan 6 sampai bulan 12 dan kemudian bulan 12 diperpanjang lagi. 2 hari setelah mereka perpanjang, maka terjadilah penangkapan terhadap mereka. Ada tindak pidana jual beli OTT di Hotel Kristal. Saya dipanggil Kepling untuk ikut bersaksi sebagai pemilik rumah ke Hotel Kristal. Kami ke Hotel Kristal. Selanjutnya kami ke Poltabes untuk memberikan saya diperiksa sebagai saksi. Kemudian selama dia mengontrak di rumah tersebut, saya pertama kali datang melihat
Memang sedikit saya ada menegur kenapa ada banyak anak-anak dan ada 2 bayi. Terus pengakuannya anak kakaknya dan anak beliau. Dan yang dibilang anak kakaknya memang sedang disusui seorang ibu-ibu. Dan saya percaya kalau itu anak beliau. Dan namun saya tidak terpikir bahwa ada jual beli bayi karena memang tidak ada kepikiran ke sana. Sama sekali saya memang nggak ada kepikiran jual beli bayi. Memang di luar pemikiran saya hal itu. Jadi saya nggak ada mencurigai sama sekali arah ke sana. Kemudian beberapa kali saya datang saya tidak melihat ada apa-apa, ada hal yang aneh lainnya. Jadi saya nggak ada, memang tetangga yang mengontrak sebelahnya juga nggak ada curiga sampai ke sana, maka kami tidak ada kepikiran lah sampai segitu. Jadi soal tanggapan saya soal penggerebekan ya sangat bagus sekali. Saya setuju dengan polisi dan polisi bekerja cepat. Ini memang sangat saya berterima kasih kepada polisi yang telah bekerja keras, bahkan malam itu sampai malam mereka memeriksa, kemudian mereka sampai ada penangkapan yang kedua di malam harinya. Grup mereka ini memang ada grupnya ternyata mereka ini, grup jual beli anak, dan semua sudah di tangan polisi dan saya serahkan semua kepada polisi. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan Saksi Kata. Ikuti terus peristiwa terkini di media sosial Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.